Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali. Hari ini kita boleh ke sekolah minggu lagi. Ada Kak Noya dan ada Kak Erida. Wah, selamat pagi. Selamat pagi kalian. Iya, bagaimana hari ini Kak Noya? Tetap semangat. Kalau Kak Erida bagaimana? Haleluya, senang. Wah, hari ini kita semua bersemangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita semua bangkit berdiri yuk. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk beribadah sekalipun lewat online. Kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Bapak, tolong kami agar kami bisa menikmati ibadah kami ini dengan baik. Tuhan kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan penuh dengan semangat dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini dan ada di mana-mana, sehingga kami benar-benar menikmati ibadah kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami mau beribadah. Haleluya, haleluya. Semua katakan Amin. Duh, ini bagaimana sih? Nggak kedengaran ini? Apa ini? Bosan ya belajar online? Iya, bosan sekali. Sudah Mana hampir 1 tahun kita belajar. Jaringan tidak bagus. Iya benar. Ini gurunya bilang apa? Tuh, cuma mukanya. Jok. Iya. Tahu apa? Males kalau begini. halo, selamat pagi Bu. Hai Noya Ma, dan Lia. pagi. Apa ini kelihatannya kayak bersungut-sungut, kayak murung. Ada masalah ya? Iya, ini mah jaringannya tidak bagus. Saya mau sekolah ini, ibu gurunya cuman cut. Nggak tahu apa, nggak kedengeran. Bosan, kita belajar online terus. Oh itu, Iya. kalian tidak pernah takut, jangan takut.
Kita kan mempunyai Tuhan, mempunyai Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberikan kuasa kepada kita, sehingga pada masa pandemik ini kita mampu belajar dengan baik sekalipun di rumah. Jadi tidak boleh mengeluh. Kan ini suatu keadaan yang sangat sulit. Takut kemana-mana karena pandemik ini. Jadi kita berdoa memuji Tuhan karena Roh Kudus yang bekerja buat kita, memberikan kuasa, memampukan kita. Ya, ayo kita menyanyikan pujian ini, yaitu Roh Kudus penolongku. Ayo. Kita berdiri yuk sama-sama. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Ya, adik-adik semua masih tetap berdiri ya. Mari kita sama-sama mau mengatakan pengakuan iman anak. Demikian bunyinya. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama di sekolah minggu. Kami mau bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu kami yang duduk di kelas 6. Terima kasih Tuhan, mereka sudah boleh mengikuti ujian akhir dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa pada
Saat ini Tuhan kami berdoa meminta kepadamu, Tuhan Yesus yang akan memimpin bagi pelaksanaan sekolah secara onsite. Tuhan yang akan memberikan waktu yang tepat sehingga kami boleh akan mengikuti pelajaran kami di sekolah dengan baik. Tuhan yang akan memimpin bagi guru-guru nanti yang akan mengajar kami di sekolah, Tuhan akan memimpin. Kami juga Bapa pada saat ini berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat guru-guru yang boleh dengan setia mengajar kami di sekolah minggu melalui online. Tuhan kami berdoa bagi guru-guru yang mungkin belum sempat mengikuti pelayanan bersama-sama dengan kami melalui pelayanan online. Engkau sendiri akan memberikan kepada mereka kesempatan sesuai pada waktunya, sehingga boleh bersama-sama dengan kami melayani anak-anak sekolah minggu GKI Palu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami juga berdoa Bapa bagi anak-anak sekolah minggu yang pada minggu ini mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, memberikan kepintaran kepada anak-anak ini, memberikan berkat yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik sekalian, kita akan membawa persembahan kita ya. Ada yang sudah persiapkan persembahannya? Nah, kita bisa membawa persembahan, taruh di amplop, dibawa ke gereja. Atau yang sekarang bisa transfer ke rekening sekolah minggu ya. Ada di bawah ditulis rekening sekolah minggu GKI Palu. Oke, mari kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Aku bawa dan berikan persembahanku. Mari adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa, ini persembahan kami bawa kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai di sekolah minggu kami dan memberkati banyak orang. Berkati juga papa dan mama kami dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Evi. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
katakan, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Kita siapkan hati kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Mari katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada hari ini kami boleh duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan terlebih lagi tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati Mem Evi yang akan menyampaikan cerita. Berkati juga anak-anak agar boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat tidak cerita 2 minggu lalu? Di mana Mem Noya bercerita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, berarti murid-murid tinggal sendiri dong. Tidak. Tuhan Yesus berkata, kita tidak akan sendiri, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi, barang siapa yang percaya, Roh Kudus itu akan tetap berada untuk menemani kita dan menolong kita. Nah, adik-adik, masih ingat tidak? Pada saat sebelum Yesus disalib, ada seorang murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali. Ingat tidak? Bahkan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal 3 kali. Bayangkan. Orang itu siapa namanya? Ya, Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan pada saat itu dia merasa bersalah ketika ayam berkokok. Dia betul-betul menangis. Dia telah melakukan kesalahan besar karena telah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi, apakah Tuhan Yesus membenci dia? Tidak. Tuhan Yesus juga tetap memberikan kuasa kepada dia. Dengan Roh Kudus, Petrus yang adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus itu, luar biasa apa yang dilakukan Petrus. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Dia juga bisa bersaksi kepada orang banyak. Dan adik-adik tahu, 5.000 orang percaya ketika Petrus berkhotbah, ketika Petrus menyaksikan siapa itu Tuhan Yesus. Mau lihat ceritanya? Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Silakan menyaksikannya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Nah, gimana ceritanya? Luar biasa ya. Petrus ditemani oleh Yohanes, mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka membuat mereka mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bayangkan, Petrus itu cuma nelayan loh. Cuma nelayan. Pekerjaannya hanya menangkap ikan. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, dia sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Luar biasa ya. Dan dia juga bisa bersaksi, berkhotbah 5.000 orang percaya. Wow, padahal dia hanya seorang nelayan. Itu karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam dirinya. Ketika kita percaya kepada Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada Allah Bapa, maka kuasa itu akan terus memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan ketika dia berhadapan dengan pengadilan, dengan mahkamah agama, dia sanggup untuk menyaksikan siapa Yesus. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan di dunia ini. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalannya gampang loh. Dari Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo kita pakai gaya ya. Ada gayanya loh sekarang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo coba lagi yuk. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, luar biasa, pintar semua. Nah, adik-adik, kalau ada yang bilang begini, aduh, aku banyak dosa. Mungkin tidak ya Tuhan memberikan Roh Kudus kepadaku. Aku suka melawan mama, aku suka melawan papa, aku suka membenci teman-temanku, aku suka mencuri. Kira-kira Tuhan masih mau memaafkan aku? Pasti bisa. Coba lihat, Petrus saja yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan masih tetap mengasihi. Bahkan Tuhan memberi kuasa menyembuhkan orang, bersaksi, 5.000 orang percaya. Aduh, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak Tuhan Yesus ampuni. Makanya percayalah kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan bertobat. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk itu dan terus mengikut Tuhan Yesus. Pasti Roh Kudus akan ada di dalam hatimu dan membuat kamu mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Oke anak-anak? Nah, sekarang kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami agar kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengikut dan taat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersaksi kepada orang banyak bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak dalam kehidupan mereka, berkati studi mereka walaupun melalui online. Buatlah mereka tetap semangat, buatlah mereka tetap terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Ya adik-adik, tadi siapa yang dengar firman Tuhan? Tapi ada di sana tadi cuman tidur-tiduran. Ya, kalian mau tanya, tadi ya siapa yang menolong kita? Siapa? Iya benar, Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Siapa? Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita angkat satu pujian, Kau Penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku, karena Dia menolongku, karena Dia menolongku. Ya adik-adik, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami beribadah, kami sudah dengar cerita firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami, ada Roh Kudus yang akan menguatkan kami untuk kami bisa melakukan apapun di dalam hidup kami. Biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. 1 minggu ke depan dalam segala kegiatan kami, waktu kami belajar, waktu kami bermain di rumah, Tuhan berserta dengan kami. Ingatkan kami ada kuasa Roh Kudus yang akan selalu sertai kami, beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai sampai hari ini. Sudah mau selesai ya? Iya. Tapi minggu depan kita akan ada sekolah minggu lagi. Iya betul. Aduh. Depan. Nah adik-adik, sampai minggu depan. Selamat hari Selamat hari Minggu. semua. Dadah.